Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Melanjutkan pembahasan tentang al-ilmu wal ulama, yakni bab di dalam kitab Hayatus Salaf Bainal Qaul wal Amal. Kita terakhir sampai kepada perkataan Ibnu Abi Wais. Berarti sekarang Ma'an bin Isa. Naam, man yakra. Fadhal Ustaz. إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتدخر وتقلد. وإذا رفع أحد صوته عنده قال اغضض من صوته. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ومن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وعن أبي معاوية قال: حكيت مع رشيد رحمه الله طعما يوما من الأيام وصب على يد رجل لا أعرفه فقال هارون: يا أبا معاوية تدري من يصب عليك؟ قلت: لا. قال: أنا. قلت: أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، إجلالا للعلم. وقال ابن حميد رحمه الله: ما كنت أظن أن في dunia ini apa? Dunia ini mungkin salah ketik nih. Ma kuntu azunnu anna fid dunya halawatan aladdu min al-ri'asati wal wizarati allati ana fiha hatta syahadtu muzakarata Abil Qasim At-Tabrani wa Abi Bakr Al-Ji'ani rahimahumullah fi hajjati. Fakana Tabrani yadribu Abu Bakr bi kathrati hujjihi wa kana Abu Bakr yadribu bi fitnatihi wa zakaihi hatta irtafa'at aswatuhuma wa la yakadu ahaduhuma yadribu sahibahu. Faqala Ji'ani: indi hadithi laysa fid dunya illa indi. Faqala haddathana Abu Khalifata Jumahi haddathana Sulaiman bin
Sulaiman bin Ayyub wa haddatha bi hadits wa qala Tabrani ana Sulaiman ana Sulaiman bin Ayyub wa minni sami'ahu Abu Hanifah fasami'a minni hatta ya'luwa fihi isnaduka. Fakhajala au fakhajila al ji'abi. Law anna al-wizarata lam takun wa kuntu ana Tabrani wa farihtu kafarhihi au kama qala. Nah. Dan berkata Ma'an bin Isa, sesungguhnya Malik bin Anas rahimahullah jika berkeinginan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mandi wa tabakhkhar, berwangi-wangi dengan bukhur, memakai bukhur dan minyak wangi. Dan jika ada salah seorang meninggikan suaranya di sisinya, maka dia berkata, rendahkan suaramu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suara Nabi. Maka barang siapa yang meninggikan suaranya di sisi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti dia meninggikan suaranya atas suara Nabi, atas suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Abu Muawiyah dia berkata, saya makan pada suatu hari, saya makan bersama Al-Rasyid rahimahullah membasuh. Wasabba, menuangkan, nggak tahu ini menuangkan air apa. Wasabba ala yadayya rajulun la a'rifu. Ada seseorang yang ia menuangkan pada tanganku atau menuangkan pada tanganku yang aku tidak mengenalnya. Seseorang yang aku tidak mengenalnya, ia menuangkan pada tanganku. Mungkin makanan, meletakkan makanan. Atau mungkin juga mencuci. Bisa jadi mencuci karena subba itu menuangkan. Fasabba ala yadi rajulun la a'rifu. Ada seorang yang aku tidak mengenalnya. Dia menuangkan air ke tanganku dan aku tidak mengetahuinya. Iya. Maka Harun berkata, wahai Abu Muawiyah, tahukah kamu siapa yang menuangkan air di tanganmu? Maka Abu Muawiyah menjawab, saya tidak tahu. Maka Harun al-Rasyid berkata, saya. Maka Abu Muawiyah berkata, apakah kamu ya Amirul Mukminin? Maka Harun menjawab, ya, untuk memuliakan ilmu. Dan berkata Ustaz Ibnu Amir rahimahullah, aku sesungguhnya
Ma kuntu adunnu anna fid dunya halawatan aladza minar ri'asah wal wizarah allati ana fiha. Aku tidak mengira, tidak menyangka, tidak pernah aku menyangka bahwa di dunia ini ada yang lebih manis. Iya. Ada yang lebih manis dari kepemimpinan. Ada sesuatu yang manis yang lebih lezat dari kepemimpinan dan kementerian yang aku dapati, yang aku peroleh, yang aku duduki maksudnya. Sampai aku mendapati mudzakarah antara Abi Qasim At-Tabrani dan Abi Bakar Al-Ji'ani rahimahumullah di hadrati dengan muhadarahnya di kehadiranku, artinya di hadapanku. Di hadapanku. Sesungguhnya Tabrani mengalahkan Abu Bakar dengan banyaknya hafalan. Dan Abu Bakar mengalahkan Tabrani kecerdasannya, zaka juga sama. Kecerdasannya dan berzaka. Fitnah, zaka itu sama, cerdas. Sampai hatta irtafa'at aswatuhuma. Sampai suatu dan tidaklah keduanya wala yakadu dan tidaklah salah satu dari keduanya mengalahkan yang lainnya. Dan tidaklah salah satu dari keduanya mengalahkan yang lainnya. Maka berkata Al-Ji'adi, padaku ada sebuah hadis tidak ada di dunia kecuali padaku. Indi hadithun laisa fid dunya illa indi. Aku mempunyai satu hadis yang di dunia ini tidak ada yang punya kecuali aku. Maka atau beliau mengatakan, hak berikan padaku. Coba tunjukkan, coba berikan. Maka Al-Ji'ani berkata, haddatsana Abu Khalifah Al-Jumahi, berkata kepada kami Abu Khalifah Al-Jumahi, berkata kepada kami Sulaiman bin Ayyub dengan sebuah hadis. Wa haddatsa bi hadisan, dan beliau menyampaikan sebuah hadis. Maqala Tabrani, maka berkata Tabrani, Ana di sini mestinya akhbarona, tapi di sini ana Sulaiman. Sulaiman bin mengabarkan pada kami Sulaiman Ayyub minni padaku sami'ahu Abu Khalifah fasma'a minni fasma' minni hatta ya'luwa fihi isnaduka. Dengarlah dariku hadis sehingga sanadmu akan tinggi di dalam hadis itu. Khajala Al-Ji'ani, malu. Fa khajala Al-Ji'abi, maka Al-Ji'abi malu. merasa malu bahwa Awadattu law anna al-wizarata lam takun wa kuntu ana at-Tabarani. Ingin sekiranya kedudukan kementerian ini lam takun, tidak ada aku miliki. Wa kuntu ana at-Tabarani, dan ingin sekiranya aku itu adalah Tabarani. Wa farihtu kafarahihi, maka saya bergembira, sehingga aku bergembira
menurut sebagian mungkin. Iya. Atau kama qala. Naam, tayyib. Naqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ma'an ibnu Isa kana Malik bin Anas rahimahullah idza arada ay yuhadditsa bi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam igtasala wa tabakhkhara wa tatayyaba. Dari Ma'an bin Isa adalah dikisahkan adalah beliau berkata adalah Malik bin Anas rahimahullah, yakni Imam Malik bin Anas rahimahullah, idza arada ay yuhadditsa bi haditsin, kalau ingin menyampaikan sebuah hadis, yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, igtasala, beliau mandi dulu. Wa tabakhkhar, kemudian beliau berwangi-wangi dengan kayu wangi-wangian, dengan kayu bukhur. Wa tatayyab, dan itu belum cukup, artinya beliau wangiin dengan dupa itu, kemudian beliau berminyak wangi lagi. Artinya ketika kan beliau mengajarkan kitab Muwatta, jadi sebelum mau mengisi kitab Muwatta, beliau langsung mandi dulu, baru kemudian menyampaikan hadis, haddatsana, anba'ana, akhbarani, dan seterusnya. Wa idza rafa'a ahadun sautahu indahu, kalau di dalam majelis beliau ada orang yang sampai meninggikan suaranya, qala, maka beliau berkata, ughdud min sautika, rendahkan suaramu, pelankan suaramu. Fa innallaha azza wa jalla yaqulu ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Al-Hujurat ats-tsaniyah. Raqam isnatani. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara an-nabi. Dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Faman rafa'a sautahu 'inda hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Anas bin Malik, barang siapa yang meninggikan suaranya di atas suara Rasulullah, barang siapa yang meninggikan suaranya inda hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dibacakan di sisinya, faka'annama rafa'a sautahu fawqa sauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah ia telah meninggikan suaranya di atas suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa adab yang dilakukan oleh para ulama salaf seperti Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala ketika hendak menyampaikan sebuah riwayat, maka beliau akan bersuci terlebih dahulu, mandi, tidak cukup dengan berwudu, mandi, kemudian tidak cukup hanya dengan mandi, bertabakhur, yaitu berwangian dengan kayu ud atau yang sejenisnya. Kemudian tidak cukup dengan itu, wa tatayyab. Tatayyab itu artinya berminyak wangi, memakai minyak wangi. Itu kalau menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau sedang menyampaikan, apabila ada orang yang meninggikan suaranya, ini adab yang kedua. Itu pertama, beliau akan mandi berminyak wangi sebelum menyampaikan, membacakan kitab hadis. Kemudian yang kedua, apabila ada seseorang yang meninggikan suaranya melebihi suara beliau ketika membacakan hadis, maka beliau akan berkata, ughdud min sautika, rendahkan suaramu, pelankan suaramu. Apa alasannya? Beliau membacakan sebuah firman dari Allah Azza wa Jalla, surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Apa yang difahami oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala terhadap ayat ini, bahwa ayat ini tidak hanya berlaku di masa hidupnya Nabi saja, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan ilmu atau di hadapan atau di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu berlaku di zaman Nabi dan juga berlaku pula setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kapan seseorang dikatakan ia meninggikan suaranya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika ada orang yang membacakan hadis-hadis beliau, menyampaikan hadis-hadis beliau,
kemudian ada orang yang bersuara di atas apa yang disabdakan oleh atau yang dibacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti meninggikan suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia sedang menyampaikan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adabnya di hadapan apa yang diucapkan oleh Nabi seumpama itu, maka yaitu adabnya merendahkan suaranya, jangan sampai mengalahkan suara yakni orang yang membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengingatkan orang yang meninggikan suaranya di hadapan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan, maka dia ini seumpama meninggikan suaranya di hadapan Nabi. Jangan kita melihat siapa yang menyampaikan. Bisa jadi yang menyampaikan anak kita, bisa jadi yang menyampaikan adalah murid kita, teman kita. Namun ketika yang ia sampaikan adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka adabnya kita tidak boleh meninggikan suara di hadapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah adab dan akhlak dari as-salafu as-saleh, yakni salafun as-saleh. Riwayat berikutnya, wa an Abi Muawiyah qala, dari Abu Muawiyah beliau berkata, akaltu ma'ar Rasyid rahimahullahu taala ta'aman yawman minal ayyam fasabba ala yadayya atau ala yadi rajulun la a'rifu. Aku makan bersama Ar-Rasyid, yaitu Harun Ar-Rasyid, Raja Harun Ar-Rasyid rahimahullah, pada suatu hari makan suatu makanan, artinya bersama beliau. Fasabba ala yadi rajulun la a'rifu. Ini pengertiannya benar-benar orang itu adalah Harun, atau pengertiannya ada orang yang diperintahkan oleh Harun untuk membasuhkan tangannya. Tapi di sini dohirnya adalah Harun Ar-Rasyid sendiri. Cuman bagaimana kok sampai tidak diketahui? Artinya sampai dikatakan fasabba ala yadi rajulun la arifu, ada seorang laki-laki yang aku tidak mengenalnya, ia membasuhkan kedua tanganku, menuangkan air pada kedua tanganku atau pada tanganku. Faqala Harun, maka Harun berkata, ya Aba Muawiyah, tadri man yasubbu alaik? Wahai Abu Muawiyah, tahukah kamu siapakah yang menuangkan air pada dirimu, yaitu kedua tanganmu? Atau di sini sabba ala yadi ini juga mungkin memberikan air minum, wallahu taala alam. Tapi dohirnya memberi air pokoknya. Qultu la, kata beliau, enggak. Qala ana, itu saya. Bisa pengertiannya adalah itu atas perintah saya. Kemudian ditanya, Anda ya Amirul Mukminin, artinya engkau yang menyuruh, atau bisa juga engkau sendiri yang melakukannya wahai Amirul Mukminin? Qala na'am. Beliau berkata, iya, ijlalan lil ilmi, aku melakukan itu untuk memuliakan ilmu yang ada pada, yang memang seorang yang artinya raja tapi santun dan banyak duduk di majelis ilmu, termasuk di majelisnya Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Sampai-sampai Harun saking kagumnya dengan kitab Muwatta Imam Malik, beliau ingin kitabnya Imam Muwatta sebagai dasar hukum bagi negerinya pada saat itu. Namun Imam Malik menolak hal itu karena beliau tidak ingin kalau nanti itu dijadikan sebagai pegangan dasar undang-undang dasar di dalam qadha, di dalam peradilan, dikhawatirkan kalau ada hadis yang lebih sahih atau hadis lain yang sahih menentang dengan hadis beliau, maka beliau telah melawan hadis yang dhaif atau yang semacamnya. Sebagaimana banyak diterangkan oleh para ulama. Di sini Imam Malik tidak ingin mendominasi madhabnya untuk yakni negeri itu. Jadi beliau tidak memaksakan madhabnya.
Karena bisa jadi kalau beliau ingin supaya semua orang bermadhab dengan madhab Imam Malik saat itu, beliau katakan ya, sehingga orang semua akan berpegang dengan kitab Muwatta Imam Malik dan akan bermadhabkan dengan madhab Imam Malik. Tapi beliau menolak. Dan inilah keharusan, karena ketika beliau menyampaikan bukan ingin memiliki umat dan jamaah yang banyak, tapi beliau ingin orang itu menerima kebenaran dari Rasulullah SAW, dari siapapun yang menyampaikannya. Sudah adzan? Kita lanjutkan setelah adzan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan. yakni berikutnya, waqala al-ustadz Ibnul Amidi, waqala al-ustadz Ibnul Amidi rahimahullah, ma kuntu adhunnu anna fid dunya halawatan aladza minal ri'asati wal wizarati allati ana fiha hatta syahadtu mudzakarata Abil Qasim at-Tabarani wa Abi Bakrin al-Ji'abi rahimahullah bihadrati. Kata Ustadz Ibnu Amid rahimahullah, saya tidak menyangka bahwa di dunia ini ada sesuatu yang manis yang lebih lezat daripada kepemimpinan dan kementerian yang aku jabati, yang aku duduki, sehingga aku menyaksikan sendiri mudzakarah, yaitu dialog antara Abul Qasim at-Tabarani dan Abu Bakar al-Ji'abi rahimahumallah, yang aku hadir di situ, bihadrati, yang aku ada di situ. Fakana at-Tabarani yaglibu Abu Bakrin bikathrati hifdhihi. At-Tabarani mengalahkan Abu Bakar al-Ji'abi dengan banyak hafalannya.
Artinya Abu Bakar Al-Ji'abi kalah banyak hafalan hadisnya dengan Imam At-Tabarani, Abul Qasim At-Tabarani. Wa kana Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar Al-Ji'abi yaglibu bi fitnatihi wa zakaihi hatta itafa'at aswatuhuma. Dan Abu Bakar Al-Ji'abi mengalahkan dengan kecerdasannya dan kepandaiannya, yaitu mengalahkan At-Tabarani, Abul Qasim At-Tabarani. Hatta irtafa'at aswatuhuma, sehingga suara keduanya meninggi. Ini zahirnya. Bisa jadi ini kinayah. Kinayah itu artinya kata kiasan dari meninggi suara mereka, artinya mereka itu namanya didengar di umat sehingga orang kenal semua. Ini bahasa kinayah, yaitu kalimat yang digunakan pada arti yang sebenarnya tetapi tidak dimaksudkan untuk arti tersebut. Seperti orang kita menyebutkannya ada panjang tangan. Nah, tangan panjang itu memang bahasa yang benar. Anak ada yang tangannya panjang artinya. Tapi yang dimaksudkan bukan tangannya panjang, tapi orang itu suka mengambil milik orang lain tanpa izin. Nah, itu namanya kinayah. Bisa jadi ini maknanya kinayah, yakni irtafat aswatuhuma hatta irtafat aswatuhuma, sehingga nama dari dua orang ini meninggi. Wala yakadu ahaduhuma yaglibu sahibahu, tapi bisa juga maknanya betul-betul suara keduanya sampai meninggi, saling bersuara tinggi. Ini kalau dimaknai dengan makna yang hakiki. Wala yakadu ahaduhuma yaglibu sahibahu, sampai hampir-hampir salah satu dari keduanya tidak dapat mengalahkan lawannya dalam dialog ini. Faqala Al-Ji'abi, akhirnya berkata Al-Ji'abi, indi hadithun laisa fid dunya illa indi. Saya tidak punya, sungguh saya memiliki sebuah hadis yang di dunia ini nggak ada yang punya kecuali hadis itu ada padaku. Laisa fid dunya illa indi. Tidak ada hadis pun di dunia ini melainkan hadis itu sudah aku hafal, ada padaku. Ini perkataan Abu Bakar Al-Ji'abi. Maka berkata yakni Abul Qasim At-Tabarani, ayo coba berikan. Faqala, maka berkata Abu Bakar Al-Ji'abi, haddatsana Abu Khalifah Al-Jumahi, haddatsana Sulaiman bin Ayyub wa haddatsa bi haditsin. Telah berkata kepada kami Abu Khalifah Al-Jumahi, telah bercerita kepada kami Sulaiman ibnu Ayyub, dan beliau telah menyampaikan sebuah hadis, wa haddatsa bi haditsin. Faqala At-Tabarani, maka berkata At-Tabarani, ana, di sini diartikan akhbarona di dalam kitab aslinya, dan di sumber-sumber yang lain menyebutkan ana, dan barangkali ini yang lebih sahih. Ana di sini bisa artinya amba'ana. Amba'ana Sulaiman ibnu Ayyub, atau ana Sulaiman ibnu Ayyub wa minni sami'ahu Abu Khalifah. Jadi telah bercerita kepada kami Sulaiman ibnu Ayyub, telah memberitakan kepada kami Sulaiman ibnu Ayyub, dan dariku Abu Khalifah mendengarnya, dan dariku Abu Khalifah mendengarnya. Sedangkan di sini Abu Bakar Al-Ji'abi mendengarnya dari Abu Khalifah Al-Jumahi. Artinya apa? Kedudukan sanadnya Abu Bakar Abul Qasim At-Tabarani lebih tinggi dari sanadnya Abu Bakar Al-Ji'abi, karena Abu Bakar Al-Ji'abi mendengarnya dari Abu Khalifah Al-Jumahi, sementara Abu Khalifah Al-Jumahi mendengar sanadnya dari Abul Qasim At-Tabarani. Sedangkan dia mengatakan tidak ada hadis melainkan ada padaku. Faqala At-Tabarani, maka menyebutkan itu. Fasma' minni, kata Imam At-Tabarani, fasma' minni hatta ya'luwa fihi isnaduka. Engkau dengar hadisnya dariku langsung sehingga sanadmu bisa lebih tinggi. Tidak perlu engkau meriwayatkannya dari Abu Khalifah, tapi langsung dariku. Fakhajala Al-Ji'abi, sehingga di sini Abu Ji'abi malu karena dia sudah mengatakan bahwa aku memiliki hadis yang di dunia ini tidak ada kecuali ada padaku, dan ternyata sanadnya, artinya yang diriwayatkan oleh
Al-Ji'abi, Abu Bakar Al-Ji'abi itu sudah diriwayatkan, bahkan riwayat sumber di atasnya adalah At-Tabarani. Maka khajila Al-Ji'abi pun malu dengan itu. Karena Abu Bakar Al-Ji'abi, karena Abu Qasim At-Tabarani mengatakan, kau dengar hadis itu dariku, kau ambil hadis itu dariku, sehingga sanadmu akan lebih tinggi. Ini dialog antara dua ulama. Fawudittu aw fawadattu aw fawadittu aw wudittu law anna al-wizarata lam takun wa kuntu ana Tabarani, kata Ustaz Ibnu Amid, ingin rasanya saya ini tidak menjadi pejabat saat itu, tapi saya ingin sekiranya aku ini adalah At-Tabarani. Wa farihtu kafarahi, sehingga aku bisa bergembira seperti gembiranya Abu Qasim At-Tabarani. Atau kama qala, atau ucapan yang senada, kata Al-Ustaz Ibnu Amid ini, yakni menunjukkan betapa suatu kegembiraan ketika kita menguasai sebuah ilmu di dalam satu semangat berilmu, tapi bukan untuk bertujuan berbangga-bangga dan bukan tujuan untuk mengalahkan lawan. Ini dalam dialog-dialog ringan antara dua orang ulama di hadapan seorang penguasa yang juga mengambil ilmu, yang tujuannya juga antara lain di antara keduanya adalah untuk sharing ilmu di antara mereka. Dan di sini Al-Ustaz Ibnul Amid merasakan manisnya mengambil ilmu atau memiliki ilmu, sehingga ketika berdialog mereka berbicara dengan ilmu. Yang mereka sampaikan dan obrolkan adalah ilmu, bukan obrolan-obrolan yang tidak ada faedahnya. Sungguh ini, kalau kita dulu rahimahullah Ustadzuna Ja'far, kalau kita berziarah ke tempat beliau, pasti ketika duduk, terutama ketika saya seringnya berdua, beliau ambil kitab, beliau sampaikan riwayat-riwayat, kadang beliau sampaikan dulu riwayat, baru kemudian beliau tegaskan lagi dengan mengambil kitab dan membacakannya, sehingga betul-betul duduk di situ kita bisa mengambil faedah yang besar dari berbagai macam rujukan yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Di situ kedalaman, artinya ketekunan beliau di dalam membaca kitab. Artinya waktu beliau yang luang sering banyak beliau gunakan untuk membaca kitab-kitab. Dan beliau kalau mampir ke maktabah ketika beliau ziarah ke suatu negeri Islam, entah Saudi, entah yang Madinah atau di Mekah, maka beliau masuk maktabah ketika melihat ada kitab yang bagus, ataupun maktabah di Indonesia yang memang jual kitab-kitab, maka beliau akan membeli. Sehingga kalau kita masuk sampai ke sana itu melihat rumah beliau itu penuh dengan kitab, menjadi perpustakaan yang paling lengkap untuk tingkatan misalnya di Indonesia atau di kota itu, Jogja. Di sini menunjukkan betapa ilmu itu ketika dipelajari dan difahami akan menjadi sesuatu yang nikmat. Kita bisa merasakan manisnya daripada ilmu itu. Namun kadang-kadang orang belum bisa merasakan manisnya ilmu. Kalau sudah bisa merasakan manisnya ilmu, ingin sekiranya seluruh waktunya dihabiskan untuk membaca. Dan itu yang beliau lakukan ketika beliau ditahdir dulu. Saya ingat beliau bercerita pulang dari penjara, keluar dari penjara, semua tidak ada yang manggil ngaji, beliau manfaatkan itu hampir 3 bulan lebih di maktabahnya hanya membaca dan membaca serta mentafakuri hal-hal yang mungkin yang telah lalu. Dan justru di situ beliau saya lihat mendapatkan kearifan dan kebijaksanaan di dalam bersikap. Hada mudah-mudahan rahimahullahu taala wa ghafarallahu dunubahu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat yang besar dari ilmu beliau. Nah, man yaqra ba'dahu. نعم. وعن ابي اسحاق الكربي انه قال كان هشيم بن بشير رجلا كان له صاحب صحنات وكواميس طلب ابنه هشيم الحديث واشتهاه وكان أبوه يمنعه فكتب الحديث حتى جالس أبا شيبة
القاضي رحمه الله وكان يناظر أبا شيبة في الفقه فمرض هشيم فقال أبو شيبة ما فعل ذلك الفتى الذي كان يجيء إلينا قالوا عليل فقال قوموا بنا حتى نعوده فقام أهل المجلس جميعا يعودونه حتى جاءوا إلى منزل بشير فدخلوا إلى بشير فجاء رجل إلى بشير ويده في الصحنات فقال الحق ابنك قد جاء القاضي إليه يعود فجاء بشير والقاضي في داره فلما خرج قال لابنه يا بني قد كنت أمنعك من طلب الحديث فأما اليوم فلا صار القاضي يجب إلى بابي متى أملت أنا هذا نعم. Dari Abu Ishaq Al-Harabi bahwasanya dia berkata Dahulu Hashim bin Bashir seorang laki-laki yang ayahnya sahibah sahnatin. As-sahnah itu di sini idam. Idam itu lauk. Lauk dari ikan laut. Ikan-ikan yang kecil. Jadi tukang bikin lauk. Lauk mungkin apa? Ikan-ikan kecil itu. Teri mungkin. Ini fungsinya untuk mengobati perut, pencernaan. Seorang sahnah dan kawamih juga makanan juga dari bahasa lain, tapi apa namanya, lauk pauk juga tapi dari bahasa lain. Dia diarabkan kawamih, kaum dari kamah. Maka فطلب ابنه هشيم الحديث واشتهاه maka anaknya Bashir tadi, yaitu Hashim mempelajari hadis dan senang mempelajarinya, antusias. Namun ayahnya melarangnya. Dulu ayahnya melarangnya. Maka فكتب الحديث حتى جالس أبا شيبة القاضي. Beliau banyak menulis hadis sampai beliau bermajlis dengan Abu Syaibah, seorang hakim. Maka dahulu dia munadharah kepada Abu Syaibah di dalam ilmu fikih. Dia suka bermunadharah dengan Abu Syaibah. Maka maridu Hashim. Maka tatkala Hashim sakit. Abu Syaibah berkata, "Ma fa'ala dzalika al-fata alladhi kana yaji'u ilaina?" Tidakkah ma di sini mada fa'ala artinya gimana kabarnya? Gimana kabarnya pemuda yang dahulu datang yang biasa datang pada kita? Lalu mereka berkata, Alilun, dia sakit. Maka Abu Syaibah berkata, Qumu bina hatta na'udah. Berdirilah kalian bersama kami sehingga kita kembali. Menjenguknya, ada ya'udu.
sampai kita menjenguknya. Qama ahlul majlis jami'an, maka berdirilah seluruh ahli majlis seluruhnya untuk mereka menjenguknya sampai mereka datang ke rumah Bashir. Maka mereka masuk menjenguk Hashim.